Halo, selamat datang di pembahasan mendalam kita. Sering nggak sih Anda kepikiran atau mungkin lihat sendiri, ide bisnisnya kayaknya keren banget, timnya juga oke, kerja kerasnya bukan main, tapi kok ujung-ujungnya gagal? Iya, sering banget itu. Rasanya sayang ya, banyak waktu, semangat, bahkan modal yang kayak terbuang gitu aja. Nah, itu dia. Dan rasanya kegagalan itu kadang bukan karena timnya nggak becos kerja loh. Justru itu, malah kadang eksekusinya mulus banget, tapi ternyata produk yang udah susah payah dibikin itu nggak ada yang butuh atau mau beli. Ini yang disebut kita hari ini, buku The Lean Startup, disebut ironi membangun sesuatu yang tidak diinginkan siapapun secara sempurna. Nah, persis. Itu yang mau kita gali bareng hari ini. Sumber ini tuh nawarin cara pandang yang menurut saya cukup beda ya. Bukan soal bikin rencana super kaku dari A sampai Z, tapi lebih ke gimana caranya kita bisa, belajar secepat mungkin. Belajar tentang apa yang beneran laku di pasar sambil nekan pemborosan sumber daya tadi. Betul. Jadi memperlakukan ide baru itu lebih kayak eksperimen sains gitu. Bukan kayak resep masakan yang tinggal diikutin plak. Siap. Oke deh, yuk kita bedah ini. Oke. Jadi konsep intinya itu ada di siklus yang dikenal sebagai bangun, ukur, belajar. Atau build, measure, learn. Ini kayak mesin penggeraknya gitu loh. Maksudnya gimana tuh bangun ukur belajar? Jadi alih-alih kita langsung ngabisin waktu berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun bikin produk yang sempurna. Mending kita bangun dulu versi paling simpel dari ide itu. Yang penting cukup buat diuji ke calon pengguna lah ya. Tepat. Terus langkah kedua, ukur. Kita lihat gimana respons mereka. Tapi ngukurnya pakai data beneran. Jangan pakai perasaan atau asumsi kita aja. Oke, bangun versi simpel, ukur respons pakai data. Terus, Nah, yang krusial ini. Belajar dari data yang kita kumpulin tadi. Hasil belajarnya ini yang bakal mentuin kita mau ngapain selanjutnya. Apa mau lanjut terus? Apa perlu belok arah sedikit? Atau mungkin malah harus berhenti karena idenya nggak valid? oke. Jadi siklus terus-menerus ya. Bangun, ukur, belajar, terus mungkin bangun lagi yang udah diperbaiki, ukur lagi, belajar lagi. Gitu. Bener banget. Dan tujuan utama dari muterin siklus ini terus-menerus adalah mencapai yang namanya pembelajaran tervalidasi, validated learning. Ini penting banget digarisbawahi. Pembelajaran tervalidasi. Kenapa itu penting banget? Karena gini, kemajuan sebuah startup atau proyek inovatif yang penuh ketidakpastian itu ukurannya bukan dari seberapa banyak fitur yang berhasil kita rilis atau apakah proyeknya selesai sesuai jadwal awal. Bukan itu. Tapi Tapi dari seberapa banyak kita belajar dan berhasil memvalidasi asumsi-asumsi paling penting kita soal siapa pelanggan kita, apa masalah mereka, mau nggak mereka bayar solusi kita. Belajar ini harus ada buktinya, data empiris dari eksperimen tadi. Bukan sekedar, kayaknya sih laku. oke, jadi kalau nggak ada pembelajaran tervalidasi, kita bisa aja sibuk kerja keras, tapi sebenarnya lagi lari ke arah yang salah ya. Persis, bisa jadi kita lagi lari kenceng banget, tapi ke arah jurang. Itu yang mau dihindari. Oke, masuk akal. Nah, kalau kita mau bangun sesuatu buat belajar secepat mungkin tadi, gimana caranya biar nggak malah buang-buang waktu dan uang? Kan tetap butuh sumber daya tuh. Nah, disinilah konsep Minimum Viable Product atau MVP itu masuk. Produk minimum yang layak. MVP. Ini sering kedengeran tapi kayaknya banyak yang salah paham juga ya. Ngiranya produk asal jadi atau versi murah gitu. Iya, sering disalahartikan gitu. Padahal intinya bukan di murah atau jeleknya. MVP itu sebenarnya adalah versi produk paling sederhana yang memungkinkan kita untuk memulai siklus bangun ukur belajar tadi dengan usaha dan waktu seminimal mungkin. Oh, jadi tujuannya bukan buat bikin pelanggan langsung wow, tapi lebih buat nguji hipotesis paling dasar kita dulu ya. Tepat sekali, tujuannya itu belajar. Contoh klasik dari bukunya kan EMVU itu, mereka dulu luncurin produk awal yang, ya jujur aja tampilannya belum bagus, masih banyak bug di sana-sini. Tapi itu coba buat mereka mulai belajar ya. Cukup buat mulai belajar apakah orang beneran mau pakai avatar 3D buat ngobrol online atau enggak? Atau contoh lain, Groupon. Tahu nggak mereka mulai dari mana? Gimana tuh? Cuma blog WordPress biasa, terus mereka jual voucher diskon pizza lokal, kirim PDF-nya manual lewat email. Sederhana banget kan?
tapi cukup buat validasi ide inti mereka soal penawaran kolektif. Wah, iya juga ya. Tapi ada risiko nggak sih kalau kita keluarin produk yang belum jadi gitu, nanti calon pelanggan pada kabur atau kita dapat citra jelek gitu. Kesannya kan kurang profesional ya. Itu kekhawatiran yang wajar banget kok. Makanya ada beberapa catatan penting. Pertama, MVP itu idealnya ditujukan ke early adopter dulu. Early adopter, orang-orang yang suka nyoba hal baru gitu ya. Iya, mereka yang biasanya lebih toleran sama kekurangan produk awal asal produk itu nawarin sesuatu yang baru atau solusi buat masalah mereka. Kedua, transparansi juga penting. Kasih tahu aja kalau ini versi beta misalnya. Tapi yang jelas, coba bandingkan risikonya. Risiko meluncurkan MVP sederhana untuk belajar itu jauh lebih kecil daripada risiko menghabiskan waktu bertahun-tahun dan uang banyak buat bikin produk sempurna yang ternyata nggak ada yang mau pakai. Oke, paham sekarang. Nah, tapi gimana kalau hasil dari MVP dan pengukuran tadi ternyata nunjukin kalau, wah, asumsi awal kita kayaknya salah besar nih. Terus piye? Langsung nyerah aja gitu? Nah, ini juga bagian penting dari metodenya. Kalau data bilang asumsi kita salah, kita nggak langsung buang handuk. Disinilah konsep pivot berperan. Pivot, kayak di basket itu ya, satu kaki diem, kaki lain gerak cari arah baru? Hahaha, ya, analoginya mirip. Pivot itu bukan berarti gagal total atau ganti ide ngawur gitu aja. Pivot itu lebih ke manuver strategis yang terstruktur. Kita mengubah arah, tapi berdasarkan apa yang udah kita pelajari secara tervalidasi tadi. Jadi nggak mulai dari nol lagi? Enggak, kita tetap pegang visi besarnya, tapi cari jalan lain yang lebih menjanjikan untuk mencapai visi itu, berdasarkan bukti yang ada. Jadi hasil belajar sebelumnya nggak sia-sia. Contoh di buku kan Votizen tuh. Mereka beberapa kali pivot, ganti fokus, tapi selalu berdasarkan data metrik yang jelas, bukan sekedar panik atau ikut-ikutan tren. Ya, analoginya mirip. Pivot itu bukan berarti gagal total atau ganti ide ngawur gitu aja. Pivot itu lebih ke manuver strategis yang terstruktur. Kita mengubah arah, tapi berdasarkan apa yang udah kita pelajari secara tervalidasi tadi. Jadi nggak mulai dari nol lagi? Enggak, kita tetap pegang visi besarnya, tapi cari jalan lain yang lebih menjanjikan untuk mencapai visi itu, berdasarkan bukti yang ada. Jadi hasil belajar sebelumnya nggak sia-sia.
Contoh di buku kan Fotizen tuh. Mereka beberapa kali pivot, ganti fokus, tapi selalu berdasarkan data metrik yang jelas. Bukan sekedar panik atau ikut-ikutan tren. Ngomongin data dan metrik nih, ini juga kayaknya penting banget ya. Gimana kita bisa yakin kalau data yang kita ukur itu beneran berguna buat ngambil keputusan? Sumber ini kan nyinggung soal bedanya metrik aksi sama metrik semu. Betul sekali. Ini krusial. Vanity metrics atau metrik semu itu ya angka-angka yang kelihatannya keren di laporan, bikin kita senang, tapi sebenarnya nggak ngasih tahu kondisi bisnis kita gimana, atau nggak bantu kita bikin keputusan yang lebih baik. Contohnya kayak apa tuh, metrik semu? Misalnya jumlah total pengguna yang daftar, atau jumlah page view website. Angkanya bisa aja naik terus, tapi itu nggak cerita apakah pengguna itu beneran aktif, apakah mereka puas, atau apakah model bisnis kita jalan. Bikin kita merasa sukses, padahal mungkin enggak. Terus lawannya, metrik aksi itu gimana? Nah, actionable metrics atau metrik aksi itu beda. Dia terhubung langsung sama tindakan spesifik yang kita atau pengguna lakukan dan bisa nunjukin hubungan sebab akibat. Misalnya, berapa persen pengunjung yang jadi pembeli, tingkat konversi, berapa persen pengguna yang tetap pakai produk kita bulan depannya, tingkat retensi, atau hasil perbandingan performa fitur A lawan fitur B lewat A/B testing. Oh, jadi metrik yang benar-benar bisa kita pakai buat ngambil tindakan ya. Kalau angka ini naik atau turun, kita jadi tahu harus ngapain. Tepat. Metrik-metrik inilah yang jadi bagian dari apa yang disebut akuntansi inovasi atau innovation accounting. Ini cara kita ngukur kemajuan yang sebenarnya dalam konteks lean startup, yaitu ngukur seberapa banyak pembelajaran tervalidasi yang udah kita dapat. Menarik banget, dan kayaknya prinsip-prinsip Lean Startup ini ternyata nggak cuma buat startup teknologi yang mulai di garasi rumah gitu ya. Sama sekali nggak. Inti dari lean startup itu kan soal gimana cara mengelola kondisi ketidakpastian yang ekstrem pas kita mau bikin sesuatu yang baru. Jadi ini bisa relevan buat siapa aja. Misalnya, Iya, bisa tim kecil di dalam perusahaan besar yang lagi ngembangin produk baru. Mereka sering disebut intrapreneur. Di buku kan ada contoh tim Snaptex di Intuit. Bisa juga organisasi nirlaba yang mau coba program sosial baru. Pokoknya siapapun yang berinovasi dalam ketidakpastian butuh proses biar nggak gambling. satu lagi nih, ada ide yang kayaknya agak aneh, tapi disebut juga di buku. Kerja dalam batch kecil atau small batches. Katanya terinspirasi dari Toyota ya. Iya, betul. Ini emang agak counterintuitif. Kebanyakan kita mikirkan lebih efisien kalau ngerjain satu jenis tugas langsung banyak sekaligus. Misalnya kalau mau kirim 100 surat undangan. Lipat dulu semua 100 surat, baru masukin semua ke 100 amplop, baru tempel perangko ke 100 amplop. Rasanya lebih cepet kan? Iya, biasanya gitu kan mikirnya. Tapi pendekatan small batches ini justru sebaliknya. Ambil satu surat, lipat, masukin amplop, tempel perangko, selesaikan satu itu dulu. Baru lanjut ke surat kedua, dan seterusnya. Loh, kenapa gitu? Kayak lebih lama nggak sih? Kelihatannya gitu, tapi coba bayangin. Kalau ternyata di surat ketiga kita sadar, waduh, amplopnya salah ukuran. Kita cuma baru menyelesaikan 2 surat. Bayangin kalau kita pakai cara batch besar, kita baru sadar pas sudah selesai melipat semua 100 surat. Udah terlanjur banyak kerjaan yang sia-sia. Ah, iya, bener juga. Jadi lebih cepat ketahuan kalau ada masalah ya, dan kerugiannya lebih kecil. Persis, itu meminimalkan pemborosan kalau ada kesalahan. Nah, prinsip yang sama ini berlaku juga di pengembangan produk atau fitur. Merilis pembaruan kecil tapi lengkap secara berkala, batch kecil, itu seringkali lebih baik dan risikonya lebih rendah daripada nunggu berbulan-bulan buat satu rilis besar, batch besar, yang kalau gagal, dampaknya juga besar. Oke, jadi kalau kita coba simpulin ya, inti dari pendekatan Lean Startup ini sebenarnya adalah soal mengubah fokus kita ya, dari yang tadinya cuma pokoknya jalankan rencana, jadi lebih ke gimana caranya belajar dan adaptasi secepat mungkin, gitu. Tepat sekali. Tujuannya yaitu tadi mengurangi pemborosan sumber daya kita yang paling berharga. Waktu, uang, dan terutama energi atau usaha manusia. Biar nggak dipakai buat bikin hal-hal yang ternyata nggak dibutuhkan pasar. Ini soal menguji asumsi secara sistematis, bukan sekedar percaya sama rencana awal. Dan ini juga mengubah cara kita lihat kegagalan ya. Banget. Kegagalan itu bukan lagi sesuatu yang harus dihindari mati-matian atau dianggap akhir dunia, tapi justru jadi bagian integral dari proses belajar, kesempatan buat dapat feedback nyata.
dan memperbaiki arah. Pertanyaan fundamentalnya jadi bergeser. Bukan lagi cuma, apakah produk ini bisa kita bangun? Tapi lebih ke Lebih ke apakah produk ini seharusnya kita bangun. Dan yang lebih penting lagi, bisakah kita membangun bisnis yang berkelanjutan di sekitar produk ini? wah, dalam juga ya pergeseran cara pandangnya. Nah, sekarang mungkin buat Anda yang dengerin nih, setelah kita ngobrolin semua ini, coba deh direnungkan. Gimana ya caranya Anda bisa menerapkan pola pikir eksperimental ala Lean Startup ini? Mungkin dalam skala kecil aja dulu, di ide Anda, proyek Anda, atau bahkan mungkin di tugas rutin Anda sekarang. Ada nggak sih asumsi yang selama ini Anda pegang tapi belum pernah diuji? Dan mungkin sebagai penutup, satu pertanyaan lagi buat dipikirkan lebih lanjut. Apa sih satu asumsi yang paling berisiko terkait ide atau proyek Anda saat ini yang sebenarnya bisa Anda uji dengan cara yang cepat dan murah? Mungkin nggak usah nunggu lama, minggu ini juga bisa dicoba.